Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhra. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Al-ayah amabatu al-mukarramun wal mukarramat. Para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina, kuson panjenenganipun Bapak Zainuddin dan juga Ibu penasehat Ibu Warti, Ibu Ketua dan Wakil Ketua dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya, santriawan santriawati Kadamit dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai majelis taklim yang diundang Mbak Menawa kersa derek hadir atau yang mewakili dari Majelis Taklim Nur Muhammad, Majelis Taklim Hasanah On Air, Majelis Taklim Nurul Ihsan, Majelis Taklim Solawat, Keluarga Besar Permukota, Kalkelbes Sa'adah, Rodotus Salam, Sesi'a, Darus Syafa'ah, Demak Beramal, Muhasabatul Qalbi, Hikmah Kamilah, atau yang mewakili yang berkenan hadir dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Dakwah yang menika Ibu Anjar sekeluarga, dalasan Ibu Mulyah sekeluarga, hadatipun nggih menika tasakuran syukur Allah Subhanahu wa taala atas pinten-pinten kenikmatan dan kerahmatan yang diterimanya, hingga di kesempatan hari ini beliau juga memohonkan Fatihah atau doa kagem Bapak Ibu Ahmad Saran dan Ibu Sutari Sudarmini, Bapak Supani, Bapak Supani, Ahmad Siran, Pak Abah niku nganu salah ketik. Mugi samawa ya menika minta doa nasihatun nafiah, mugi panjang umur sehat selalu, warganipun samawa zuriyah kang sholihah. Menika hadat doa untuk Ibnu Miftahul Khairi, mugi angsalipun bibinau angsal ilmu ingkang manfaat barokah keluarga agama bangsa. Nyuwun barokah doa sedaya keluarga, mugi-mugi arwah saking keluarga Ibu Mulyah tansah ngapura dening Allah dipun tampi sedaya amal kesaenane, amin ya rabbal alamin. Iki menika hadir kedua Sohibul Dakwah Ibu Anjar Muyasaroh, minta doa untuk Bapak Ngusman dan Ibu Siti Rahmat, mugi Ibu Siti Rahmah mugi tiyang sepaka kalih kula sehat selalu nggih, dipun ngapunten sedaya dosanipun, dipun paringi tetep iman Islam, dibukaken semua pintu kebaikan, mugi enggal saged terpanggil kagem menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu haji wal umrah wonten Mekah Madinah. Selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Juga minta doa untuk Hadi Nasrofi, nggih, Hadi Nasrofi yang sakit mugi enggal sehat nggih. Mungkin menika minta doa untuk Alaika Masruri atau Alek, atau juga minta doa untuk Muhammad Syaiful Ilham atau yang dipanggil Ilham, mugi sabur batinipun tansah panggih kawilujengan dados putra ingkang saleh kami bundani tumrap bangsa agama lan tiyang sepah kalihipun, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kula panjenengan saged nderekaken tasakuranipun Sohibul Dakwah berdua ingkang sampun mengaminkan sedaya hajat-hajatipun mugi-mugi
lumantar keikhlasan panjenengan kersa ngamini kemawon menapa ingkang sampun kula dongaaken dhateng Syaikh dakwah niki ditetesaken sababiyah dijadikan sabab atas menapa ingkang panjenengan lampahi nggih menika mengamitkan daya dosa niku doanipun mugi-mugi dadi sabab donga kula donga panjenengan senantiasa diijabah lan diridhoni kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, urip niku kudu ngati-ngati lan waspada supaya kula jenengan iso selamat. Di antarane banyak hal yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini agar menemukan keindahan dalam hidup tentunya. Jadi saben wong niku memperjuangkan sesuatu untuk keindahan dalam hidupnya. Mboten enten tiyang sing mboten berjuang untuk keindahan dalam hidupnya niku mboten enten. Sedaya tiyang niku berusaha maksimal untuk napa? Mendapatkan apa yang dicita-citakan semuanya menjadi indah, apa yang dicita-citakan semuanya menjadi kebaikan dalam kehidupan, tentunya kehidupan masing-masing manusia ini. Maka dari itu kita akan diganjal oleh beberapa masalah. Diganjal karo jenenge setan, wong ya nemoni bahagia tapi rata-rata diganjel karo setan, gara-gara setan sing nglumprung ning kula jenengan iki mengganggu menapa ingkang dados upaya kula panjenengan menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula panjenengan dadi menungso iki jenise menungso sing kados pundi sehingga setan niku akan bisa mendeteksi kula jenengan kelase golongan wong sing kaya ngopo to. Setan itu sudah bisa mendeteksi manusia satu persatu. Iki angel, iki gampang, iki abot banget. Ngoten niku setan pun gadah ukuran untuk menggoda manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, melalui godaan-godaan setan iki, nek kula jenengan kok ngerti kira-kira kula jenengan ada di posisi golongan yang mana setelah kita kaji bersama. Kita mengutip dawuhipun Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, faqala lahu Yahya bin Zakaria. Wa dzukira ngan Munabbih ngan Wahab bin Munabbih rahimahullah taala annahu qala inna iblisa laqiya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Dipun riwayataken dening Wahab bin Munabbih bahwa Zakaria bin Yahya niki nembe mawon bertemu kalian iblis laknatullah. Nembe pinanggih iblis laknatullah. Ngoten. Sehingga di tengah-tengah pertemuan Zakaria datang iblis laknatullah niku wau, Nabi Zakaria kok takon-takon. Akhbirni ngan toba ibni Adam, ngan toba ibni Adam. Indaku. Iblis, kabarkan kepadaku dari watak-watok wahingi anak Adam mungguh sampeyan kabeh. Menurut kalian itu bagaimana sih watak-watok wahingi umat itu? Watak-watok wahingi anak Adam itu mungguh sampean iki piye? Jenengane ngadepi wong on air ngono iki piye mungguh sampeyan cara takonane iki. Iblis, jenengane kepengin godho wong on air niku piye carane? Menurut sampeyan kapasitas seorang on air itu cara sampeyan iki piye ngoten lho. Kualitas cara digodho ngoten niku dos pundi? Ane akhbirni ngan toba ibni Adam indah. Wateke anak Adam sing gampang digodho eneng. Wateke anak Adam sing angel digodho eneng. Wateke anak Adam sing ulete mboten karuan niku yo eneng. Faqala iblis.
Jawablah seorang iblis mengatakan, amma sinfun minhum fahuwa misluka. Ngeten Pak Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria karep ini. Satu golongan dari kalangan anak Adam ini ada yang sejenis panjenengan, amma sinfun minhum fahuwa misluka. Yaitu maksumuna, mereka semua dijaga, yaitu para nabi dan para rasul, para anbiya dan para rasul. Ini ada kalangan orang, para aulia, para syuhada, para sholihin. Ini satu paket orang, satu golongan manusia yang nahnu la naqdiru minhum ala syai'in. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ngoten niku lho, bulan jenengan kira-kira katut sing golongan nomor setunggal napa nomor pinten gitu. Menurut setan, wateke menungso niku bisa untuk digoda, bisa untuk tidak, bisa untuk orangnya memang luar biasa ada. Maka jawabnya setan, jawabnya iblis pada Nabi Yahya bin Zakaria, matur, golongan orang yang pertama adalah golongan yang sejenis penjenengan Pak Yahya bin Zakaria, yaitu mereka yang maksum, tiang-tiang ingkang dipun jogo kali Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kesalahan, untuk tidak melakukan dosa. Sekalipun ada kesalahan, tapi kesalahan itu bukan bentuk jenis dosa, tapi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sejenis Nabi Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria ini justru untuk menaikkan derajat hamba itu. Contoh Mbah Adam niku lak dosa lek sampean pikir, tapi mboten dosa hakikate. Lek ra ngono sampean ndak teko on air, ndak teko Taiwan. Nah, memang arep dienggo dalan terangkatnya Nabi Adam alaihissalam dengan kesalahan yang dilakukan oleh beliau berdua sama istri, itu hakikatnya bukan sebuah kesalahan yang betul-betul mendatangkan dosa niku mboten sakjane, tapi memang untuk dalam hal meningkatkan derajat para nabi dan rasulnya. Lane nabi ka rasul niku maksum. Jenenge maksum niku kejaga saka dosa. Lho, bukan hanya para wali, para aulia juga maksum. Karena yang zikrullah hatinya setiap saat, maka mereka pun juga maksumun. Para wali, para guru mursyid kamil niku maksum sedaya. Boten enten sing boten maksum. Nah, ngaten nggih. Jadi karena apa? Al ulama warasatul anbiya, ya ulama sing sekelas kamil niku wau. Mulane ketika seorang ulama mewarisi para nabi, artinya dalam hal apapun mereka bisa mewarisi, maka mereka pun juga mendapatkan prioritas berupa maksum. Orang-orang sejenis panjenengan yang maksum semua itu, la naqdiru minhum ala syai'in, kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk apa-apa dalam rangka menggoda mereka orang yang sejenis panjenengan. Ora iso nggoda para nabi, gak iso. Nabi kok tiba dipameri wong ayu, ya ra tetep gas. Nabi kok tiba diiming-iming wong ayu kunyur-kunyur mboten tegas. Oh, Nabi sing cinta yang dicintai hanya Allah lah. Tidak ada yang digoda dengan apapun, tidak ada yang mampu. Ketika orang itu betul-betul rusul dan anbiya, ataupun para aulia, atau para syuhada, para sholihin, orang-orang soleh yang soleh beneran, itu tidak bisa digoda oleh ewan dene kok enek sing bodoh, iku sakjane duduk soleh tenan. Nah, yang pertama, wasin fusani, golongan yang kedua yang setan, menurut setan wateke menungso nomor 2 niki bahum fi aidina kal qurrah fi ayyadi sibyanikum. Waqad kafawna anfusahum. Golongan yang kedua ini watak-watuke menungso menurut pribadi saya, seorang iblis katanya. Ini orang di mata saya kal qurrah fi yadi sibyanikum, seperti neker yang ada di tangan anak-anak kecil kalian. Eneng jenise wateke menungso sing modele kaya neker sing ana tangane bocah. Diselentik ngalor, selentik ngidul. Ta'udzubillah, subhanallah.
Maka bagi mereka wakot kafalna angkusahum, saya mampu untuk mencegah diri mereka untuk melakukan kebaikan, mencegah diri mereka untuk melakukan ibadah, mencegah diri mereka untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah, tak cegah, mudah sekali bagi saya. Ini jenis watak menungso yang modelnya kayak gini Bu. Masya Allah, itu tinggal ngalor itu bal-balan setan. Iki ngono ki musuhnya ya kroto-kroto, setan-setan kroto. Setan-setan kroco. Jadi ada orang mudah untuk dibelenggu model. Modelnya mudah untuk dibelenggu. Seperti ini kadar watak manusia di mata setan, kadar watak manusia di mata iblis. Ada yang sejenis orang yang menurut dia sangat-sangat gampang. Mulane sampai Nabi Dawuh nika napa? Setan niku matur luweh abot nggodha wong alim siji tinimbang wong 1000 ibadah. Ngalime karek turu pisan. Ngoten lho. Wong alim siji sing turu iku luweh abot kanggo setan ing dalem menggoda manusia daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu, yang tidak berzikir dalam ibadahnya. Gampang. Padahal sholat itu saya kena tinggi permai. Nalika salat dikon khusuk kowe. Kula nang kanca-kanca wong kadamit iki sing majelis baru iki ning mburimu kowe ben ketara lek khusuk. Ngono ki yo manut. Iya. Ben kok wis pambi sing apik, kudu pamero ning kono lek sing pambine apik mek dhewe. Regane 1500 ente siap. Yo manut terus. Tidak bisa mencegah dirinya untuk tidak dikendalikan oleh setan. Melewati apa? Lewati nafsunya diri ini wow. Yang dikendalikan nafsunya, sing ngendhalekno setan. Lelek nafsu itu sing ngendalikan setan. Mulane kal qurrah fi ayati sibyanikum tegese ing dalem mangane bocah-bocah sira kabeh. Ini watak manusia di mata setan. Mulane aja gumun nek ana wong nglakoni dosa iki kelase ya mungkin lho ora mau dosa terus ora waleh lho. Yo penggawean dosa ora waleh. Oh, waleh piye penggawean marne ati kok waleh. Nggih, penggawean dosa niku ning ati mesti marem. Lho nek wong gak aneh wedi dosa, gak ngerti ya Allah kok gak dimareni sing ngono kuwi. Ya ora iso, memang wataknya menurut iblis itu memang mereka kalqurah fi adisyaanikum. Menurut mereka fi aidina kalqurah seperti bal utawa bola neker sing tempong rono ya rono, tempong rene-rene. Lah modele watak menungso. Nek kelas ngeten iki masyaallah hidupnya berhari-hari bertahun-tahun mek netepi kemaksiatan sadurunge pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Harus watak lho. Nggih. Tobae niku watak-watok wahinge wong iki angel digodha setan eneng. Watak-watok wahinge menungso niki memang mulane watak-watok wahinge menungso iki mboten padha ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, wahing niku ora padha wajing. Ngoten tok ya enten. Wahing ora padha. Watak-watok jenis watok Pak. Anteng dan sebagainya. Betul-betul sesuai dengan kelas masing-masing. Karena watak-watak di sini watak kayak menungso sing memang menurut iblis kena tinggi bal-balan sing modele kaya apa. Watak kayak menungso sing ora kena di senggol blas kaya apa. Beliau sudah tahu ini karakter mereka untuk bisa digoda. Para nabi, para wali gak kena mbok goda. Ini kiai saya kudu wong ayu. Aja ndang mbok teluk kiai dhisik, ngoten lho nggih. Ini pastikan orang-orang yang saleh betul-betul ulama yang warasatul anbiya, orang kegoda dunya belas. Orang kegoda duit, orang kegoda wong ayu. Orang kegoda pangkat. Ya, manusia itu kan yang laki-laki itu yang paling keren 3 tahta, harta, wanita. Ya toh? Wong lanang ya pandhidhuki wong ayu alah lempoh. Mulane kula kelingan guru kula lek matur, anak-anak sekeras apapun seorang laki-laki pasti akan jatuh di pelukan seorang wanita dari guru saya. Mosok sih aku ora paham zaman SMP ngono ki ora paham. Bareng tuwek gedhe iki wah iya. Kondang wong wedok iki jan kondang tenan.
sekeras apapun seorang laki-laki pasti akan jatuh pada pelukan seorang laki-laki, seorang perempuan, sehingga dia dari kanan kiri kali seorang perempuan sampai sing lanang digetai karo sing wedok iki manuk kayak aku edian wong wedok iki nanti yang ngono lek galak karo wong lanang iki lho. Iya Bu, siap. Saking lewati kecuali wong lanang-lanang sing kendel-kendel niku. Kiai sing wedi karo bojone ya ora lagi kiai ya. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah watak-watuknya setan, watak-watuknya manusia, wataknya menungso di mata setan sudah ada datanya, ada pendeteksi bagi mereka. Ini gampang, ini kayak neker ini yang kedua. Dan kulon jenengan ada di kelas yang pertama atau kelas yang kedua ini, wallahu alam kita tidak yang tahu. Kita masing-masing yang tahu. Wasinfus salis kata Mbah Iblis, wasinfus salis fahum asyaddul asnafi alaina. Golongan yang ketiga ini Pak Yahya bin Zakaria, mereka sangat-sangat paling beratnya golongan menurut kita. Fanaqbilu ala ahadihim hatta nudrika hajatana. Sumanya sya'u ilal istighfar fayafsudu bihi alaina ma adrakna minhu. Fala nahnu naisun minhu wala nahnu nudriku hajatina minhu. Ini golongan yang ketiga niki. Watake menungso anak Adam sing nomor 3 niki sangat-sangat berat bagi kita. Fanaqbilu ala hatihim, ketika saya menghadap untuk menggoda mereka, fanaqbilu karepe menandangi arep menggoda salah satu dari golongan ini. Hatta nudrika minhu hajatan, sehingga saya bisa menemukan apa yang saya cari dari dirinya orang ini. Arpe ketika saya sudah pandang gawe untuk menggoda golongan yang ketiga ini, agar saya menemukan apa yang aku cari, apa yang aku inginkan dari orang-orang ini. Wes bener-bener tak kasih no, Pak. Aku kok pengen menjerumuskan golongan ini. Sudah berhasil saya jerumuskan, tapi sayangnya sumayafza'u ilal istighfari, kemudian mereka lekas untuk beristighfar. Iki sing paling megele niki sing menungso iki. Kata iblis iki jan sing paling megele kula model sing ngeten iki Pak Yahya bin Zakaria. Jadi eneng wong jenis iki jan abot menurut kula, karena ketika dia saya goda, saya inginkan dia melakukan ini, melakukan itu berhasil saya dapat. Tapi sayangnya, ketika saya inginkan dia melakukan dosa dan telah melakukan dosa, tidak lama kemudian sumayafza'u al-istighfar, dia lekas untuk beristighfar. Gregetel nih, waduh kurang ajar tenan. Setan teng ngoten niku, mulane sering kula nate waca panjenengan bahwa ketika ada orang doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran thawila wa bi husnil khatimah. Kok eneng wong nalika ndonga muni husnil khatimah ngono kuwi, setan sak bolone kok keprok boyoke kaya medhot-medhot. Lah kurang ngajar tenan. Arep tak dilomprongno. Biar mati bi ghairi iman. Ya kok kapan bar salat gandeng karo kiai ning ndonga bi husnil khatimah, setan keprok boyoke kaya medhot. Artinya apa? Kerja keras setan sia-sia ketika ada orang yang di dalam memanjatkan doa ada bahasa bi husnil khatimah. Oh, ngono ki lho Bu. Mulane wis nemen wong ngendhalekno istighfar wis pegel kepala wae ya dan pas tak ajak rasan-rasan ngomong ustaz lho. Ya kok ana sing astagfirullahaladzim ya Allah. Ya ndak Bu, awake kok ngrasani Pak Guru mang piye to Bu? Astagfirullahaladzim. Awake kok ngrasani Bu ketua cuman ya apa lebih Allah astagfirullahaladzim. Oh gelem wong setan terus sudah masuk pada perangkap. Ternyata ketika dalam perangkap itu, Masya Allah, dia terperosok betul dengan perangkapnya. Nah, kok terperangkap di kelingan dang moto istighfar. Fayafsudu bihi alaina ma adrakna
rusaklah apa yang telah kudapat, rusaklah apa-apa yang telah kudapat dari orang minhu, dari orang yang seperti ini. Hancur, rusak usahane domongnya. Mulane bolak-balik kula matur. Umat Nabi Muhammad niku lek apik langsung tulis kesaenan, tapi diparil nglakoni salah, ditunggu beberapa saat untuk menuju istighfarnya. Tak enteni. Mulane malaikat sing nulis elek iki lek nulis umat Nabi Muhammad jan ndak bagian apa-apa, Bu. Wah, iki wonge jiwit cewek iki tak tulis elek. Ngono karo malaikat sing bagian tapi aja tenan ya. Sik enteni dulu ae ya. Mulai wong ternyata mbok enteni ora istighfar kok balik nyewol neh langge tulis sik umat Nabi Muhammad punya kelebihan yang kayak gini. Orang bersyukur dari umat Nabi Muhammad. Syukur piye datang turun dungane piye Bu? Datang turun dungane piye? Syukur dari umat Muhammad dungane piye? Halo. Alhamdulillahilladzi anama ba'dama ala wa ilahin nusyur. Tanya anak-anak kita. Alhamdulillahilladzi ba'dana amatan wa ilahin nusyur. Dungane bersyukur dari umat Nabi Muhammad mboten namung niku tok ana tambahane. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tambah iku lek sampean arep matur nuwun dadi umat Nabi Muhammad lha iya piye to nglakoni siksa nglakoni dosa sik dinteni kok. Mbak menawa tobat yuk rasa-rasa sudah dinteni. Padahal nanti tersimpan kita sudah bahas panjang lebar lagi tadi malam kita mengkaji bahwa siksaan ahli kubur sedang salatu aslasin ana 33 sing setelan dari apa? Oh tadi lho bilangnya ngaji kula iki kuwi urungane apa mek kotak to Bu. Hai Bu. Jangan angkat bicara itu. Pak. Nggih. Azabul qabri salah aslasin. Siksaan kubur itu terdiri saka 33 sing setelan saka apa? Membuka aurat, Bapak. Yang kedua, kencing tidak bersih. Yang pertama ghibah atau membuka aib orang, ghibah. Yang kedua kencing tidak bersih. Yang ketiga apa? Adu domba atau naik Bapak. Adu domba, nggih masyaallah. Sama-sama kalau ngaji ya tenanan, tapi kok ora paham, Ya, timbul malih. Jenengan iki dicandung alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ini golongan orang yang ketiga niki menurut setan watake menungso sing ngene iki pek megel selalu menyia-nyiakan hasil kerjane setan. Kira-kira jenengan karo kula iki dari 3 golongan watak yang menjadi karakter kula panjenengan terdeteksi oleh setan. Kira-kira kita ada di golongan yang mana gitu ya? Wallahu alam bisawab. Kita ayat nomor 2 kula jenengan iku kula oleh jenengan juga. Nah kula kita sik bal-balan setan ngalor ngidul ngoten model sian. Insyaallah nggih. Jemaah yang dirahmati Allah, maka dirau nggih. Fayafsudu bihi alaina ma'al. Mereka itu dengan istighfarnya rusaklah apa-apa yang telah kita dapatkan dari mereka. Fala nahnu nay'asu minhu. Namun kita pun tidak ada putus asa dari mereka. Kita tidak ada putus asanya katanya iblis. Walaupun demikian Pak Zahya bin Zakaria, kita tidak pernah putus asa. Namun wala nahnu nudriku hajatana minhu. Akan tetapi kita tidak pernah untuk bisa mendapatkan apa yang telah saya harapkan dari golongan orang yang ketiga ini. Padahal kita sudah tidak putus asa. Setannya gue udah menungso orang yang putus asa. Makanya kalau nggak ngaji Minhajul Abidin, nggak menolak dari duki, rombang duki, setannya gue jurus pitu. Setannya menggoda manusia punya
7 jurus ini ada dalam kitab Minhajul Abidin. Wes walus bae goda pertama ra kena jurus kedua. Kedua ra kena jurus ketiga. Ketiga ra jurus keempat sampai ngoten niku setan niku mboten mundure. Apa kok rekan sekali goda leren mboten, semakin kita menjadi penasarannya setan, semakin kita dikejar-kejar. Maka dia mengatakan, nah fala nahnu nai'asu minhu. Kita ini tidak pernah putus asa dari golongan orang yang ketiga ini. Tapi sayangnya, wa nahnu la nudriku hajatana minhu. Kita tidak dapat menemukan apa yang kita butuhkan dari orang yang gelombang nomor 3 niki. Masya Allah. Maka dari itu para jamaah, para santri yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, menyikapi kehidupan yang seperti ini. Zaman semakin kesini, ini semakin manusia itu terkecoh betul dengan adanya godaan-godaan yang sangat-sangat memfatalkan diri manusia, yang dia sendiri tidak pernah menyadari. Ketika dia melakukan sesuatu yang fatal itu, sayangnya manusia digiring untuk tidak menyadari akan kefatalan itu. Modelnya penyakit ngoten niku. Wong niku lek sedang berjalan menuju kerusakan. Niku hebatnya mereka tidak pernah merasa bahwa ini adalah sesuatu kerusakan yang dia lakukan. Mboten enten teng diri teng benak hati mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang akan merusakkan dirinya. Mboten itu mboten dipahami belas. Saking pintere setan lan nutupi akibat daripada apa yang dia lakukan. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, lek kula njaluk waspada tenan, betul-betul bisa waspada. Maka ada dawuh ya saking wonten kutipan niki saking pundi baru ya dengan Muhammad bin Abdillah al-Abidi apa annahu qala. Ini jenis-jenis kehati-hatian kula panjenengan. Kula jenengan ben ora terjerumus ning gone perkara sing menyesatkan teng kula panjenengan. Dan indahnya ketika manusia sedang melakukan sesuatu yang menyesatkan dirinya, iku karo setan ditutupi bahwa apa yang dilakukan itu tidak ada yang salah. Modele ngoten niku. Mulane kudu waspada. Ono tiyang niku lek nembe selingkuh, rumangsane dhek selingkuh iku penggawe sing paling bener rumangsane. Sehingga tidak ada dampak yang dia rasakan. Engko lek bar selingkuh iki dampake piye, ngoten niku ora terpikirkan ketika dia dalam kondisi sedang selingkuh. Wis ngoten niku. Lah sebab langgek dibutuhno. Nek konangan bojoku ra ya memet iki engko awakku. Iso pegatan tenan iki engko. Lho nembe tapi ketika dia dalam kondisi selingkuh, dalam kondisi zina memang tidak terlintas sama sekali di benak mereka, tidak ada. Coba kalau itu ada dalam benak mereka, tidak mungkin akan terjadi. Maka hati-hati, dan hati-hati di sini ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan menurut dawuhipun sinten iki wau. Waru yang Muhammad bin Abdillah al-Abidi anau qala man taraka fudulan nazri wufiqa lil khusyuk. Hati-hati nyawang sak nyawang. Nah, sing intine ngaten iki. Man taraka fudulan nazri wufiqa lil khusyuk. Barang siapa yang membatasi pandangan matanya, kalau nanti kita berlebihan dalam memandang sesuatu, dan itu sudah menjadi jendela hati manusia. Nenggone kitab Adabus Sulukil Murid yang sudah pernah kita kaji, mungkin di Dzikir Sholawat sudah pernah kaji itu. Bahwa hati ini punya 2 jendela, ibu-ibu. Ya. Hati ini punya 2 jendela. Ketika ini jendela tidak kamu tutup, nanti akan ada udara-udara yang tidak enak yang masuk di hati di rumah panjenengan. Mulane waspada. Panjenengan tidak mengendalikan, tidak waspada akan apa? Akan pandangan mata panjenengan, maka hati-hati. Hidupmu akan ngelayung, hidupmu akan ngeresulo dan ngeresulo dan ngeresulo.
lek menungso ora membatasi pandangan matanya. Karena hati-hati teng iki wae sampai jenengan iku kadung mandang sesuatu yang sesuatu menurut pandangan mata jenengan itu indah, Masya Allah. Mulane mata niku kadung napa? Kadung nyawang keindahan wis lali sembarangan. Sehingga lali sembarangan. Mergo memang betul mata adalah jendela hati. Yang kedua jendela hati napa, Bu? Hati kula jenengan punya dua jendela. Jendela pertama mata. Jendela kedua napa? Telinga. Endi-endi sing kena mbok sawang mata iku mesti teko di nggone ati jenengan. Jenengan roh pengemis sing melas meripat jenengan sing nyawang ati sing rasa ndelas. Kenapa? Jendelanya mata langsung masuk. Yang kedua adalah telinga. Telinga panjenengan itu jendela. Lalu terus mengatur para jamaah yang selalu setia buka mata, buka hati, buka telinga dan buka hati yang dirahmati Allah. Selama saya mengatakan itu kan berkali-kali, kenapa? Hati dibuka ini karena mata yang terbuka, telinga yang terbuka. Ketika hati tidur, mata pun juga akan tidur, telinga juga akan tidur. Lalu hati-hati. Bene kula sampai ra terjerumus ning gone perkara-perkara sing membahayakan pribadi kula panjenengan karena apa? Karena kalau kita sudah dalam kondisi maksiat, Masya Allah, manusia yang sedang bermaksiat sama sekali tidak berpikir akan dampak dalam kemaksiatannya. Tapi lek wis bar langge ndek iku mikir dampak. Nah, kula ben gak sampai teko semono, ayo hati-hati. Dengan cara apa? Yang pertama kata Muhammad bin Abdul Al-Abidi, mereka mengatakan tarkul fudulin nadri wufiqa lil khusu'. Lek sampean gak iso khusuk ngibadah, kuwi terlalu melepaskan pandangan mata dengan penuh kebebasan. Tarku ki maknane kok ora nyawang ki mboten batasi pandangan-pandangan panjenengan ke hal-hal yang sifatnya menghancurkan hati panjenengan di dalam beribadah kepada Allah. Itu batas ono. Nek sendiri bojo ya aja aman delok wong ayu wae. Kok syukurmu kurang ndek bojo lek wong lanang iki nyawang fotone wong ayu-ayu ngono ki malih bojoku ayu bicah malah kurang. Sehingga apa gak ada ketenangan, gak ada kekhusyukan. Berarti ibadah mboten bisa khusyuk. Orang yang selalu melepas pandangan mata dengan bebas, makalah sekarang kita itu selalu membuka pandangan mata dengan sebebas-bebasnya karena dunia ada di genggaman panjenengan masalah. Nggih mboten. Dunia sakniki ada di genggaman jenengan kok. Sumatera kabar apa, lan ning HP langsung ada berita sret. Vicky Prasetyo ditahan. HP jenengan iki lho ora takon ngomongi sampean. Hari ini Vicky Prasetyo ditahan. Tahanan kota. Lho ngeten iki tanpa ndelok TV lho, niki nyekel HP tok ngoten Mas Allah. Kabar dunia sudah masuk. Update status COVID-19 hari ini sekian. Jadi kita tanpa takon rono-rono kula jenengan wis tahu. Lah ini kalau nanti kita berlebihan ke itu, Masya Allah akan timbul napa? Makanya sampai bunyai kula niki bunyai Zahra niki garwane Abdul Jalil aja aman delok berita corona, aja ngomongno corona. Kalau sampean ngomong niki ora apik gampang. Di antara napa ketakutan akan bermunculan. Kepanikan akan bermunculan ya. Betul juga. Aja ndelok berita, aja ngrungokno, aja ngomong-ngomongno tentang Covid hari ini piye, ora usah. Dilarang kali dunia kula niku supaya napa? Agar kamu benar mendapatkan kekhusyukan. Ketika kamu tahu mripate memandang berita bahwa hari ini Surabaya bukan lagi zona merah tapi zona hitam, satu hari peningkatan terkonfirmasi positif ada 300 berapa. Jadi kita sesedi kok. Pendengarannya tidak dibatasi, penglihatannya tidak dibatasi, maka sulit untuk kamu menentukan kekhusyukan di dalam beribadah. Makanya dibalikno, kenapa kula jenengan nalika saat boten iso khusyuk? Yang pasti menurut Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi, pantas kalau kita tidak bisa khusyuk karena kita tidak pernah membatasi pandangan mata kula panjenengan. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada,
apapun aktivitasnya. Sehingga ketika kita sudah meninggalkan hal seperti ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian kita agar kita tidak terjerumus pada jebakan-jebakan setan yang akan merugikan kita pada sedemikian. Maka dari itu mudah-mudahan ya, ini masih banyak ini yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdillah Al-Abidi. Ini banyak sekali, ada beberapa hal ini yang perlu sampaikan. Insyaallah kita masih hajatan banyak akan kita sampaikan di pertemuan kita. Lain buat nilang ini. Kadang-kadang jangan ini takune wayang ngaji datang. Mungkin hari ini tidak boleh bicara itu, mungkin saja seperti itu. Itu model kalau ngaji ngoten niku. Ketika semua sudah saya rencanakan dari awal, besok ngaji niki mudah-mudahan kita bisa melanjutkan apa yang disampaikan oleh Abdullah Muhammad bin Abdillah Al-Abidi. Dengan tahu hal itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kula panjenengan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir monggo sekali lagi kita doakan sahibul dakwah pada hari ini, Ibu Muriah kalian Ibu Anjar, mugi-mugi sedaya hajat-hajatipun senantiasa diijabah lan diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Keluarga tercinta diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang barokah, manfaat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga mendapatkan keberkahan dunia dan keberkahan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua ibu-ibu sing buka mata, buka telinga, buka hati, masya Allah, di perdananya saja sudah ada 148 orang. Luar biasa ini kan ya. Modal saya 190. Enang sing wis 500 sing teko mek 100. Iki sing jumlah yang hadir 192, yang hadir 148. Wis maju banget ngaten niki nggih. Ada toh anggotanya ada 500, sing teko 400 bolong-bolong. Iki sing liyane nyangen ndi? Gua yae ngono kuwi. Admine sing teliti, lah sekirane ndak anak gua aja. Jadi yang mau itu tidak bisa masuk, lebih. Jadi memanfaatkan situasi gitu ya. Cuma 100 so, tapi setelah kau 150, kayak wong itu 100 datane sing jumlahnya. Ya, sing teko 150 dan ini sing aktif. Lainnya double apa? Lainnya double. Wah, ya mbak, sentokan double-nya. Iya, kok yang buatan aktif dihapus saja biar ditempati orang-orang baru yang mau belajar aktif. Matanya mungkin hadir panjenengan di Aula Akademik pada sore hari ini ada barokah, ada manfaat, dan tentunya moga-moga ada ilmu yang didapat pada sore hari ini. Mungkin. Amin. Amin. Kathah Pak, kathah. Alhamdulillah. Matur suwun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu yang bagli jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma yassir lana umuruna ya Allah ma'arhadri qulubina wa abdanina. Salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban safarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka imanan daima ya Allah wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa badanan 'alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah ya Allah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lekod hajatina wa hajatikum wa hajatiku anjar duriyah hajat dunya hajat akhirah barokah istighosah barokah tausiah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولوالدي ولجميع المسلمين يا رب العالمين. Nggih makaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten akhir kalaballahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.